Salam saudara-saudara terkasih, ketemu lagi di Kantus Channel untuk mewartakan Kristus. Tidak ada Kantus Channel tanpa Yesus Kristus. Sebelum saya melanjutkan, saya mohon kesediaan saudara untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Nah, saudara-saudara terkasih, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang beberapa hari belakangan ini cukup mendapat perhatian dari banyak orang. Dan berita itu terkait dengan seorang Oscar Lawalata. Tentu banyak di antara kita yang sudah mengenal tentang figur Oscar Lawalata. Karena dia adalah seorang desainer, perancang yang namanya sekarang masuk dalam kelompok elit. Dia adalah salah satu perancang yang terkenal di Indonesia, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Karya-karyanya sudah banyak dipakai. Dan salah satu yang memakai rancangan dari Oscar Lawalata adalah Titi DJ. Tetapi ada sesuatu yang mungkin jarang diperhatikan oleh kita semua, atau mungkin kita melihat tetapi kita tidak berani membicarakannya, yaitu soal perubahan dalam diri seorang Oscar Lawalata. Nah, beberapa waktu yang lalu ibunya sendiri, Regi Lawalata, itu mengungkapkan perubahan yang terjadi dengan anak pertamanya, Oscar Lawalata. Bahwa dulu dia terlahir sebagai seorang laki-laki. Kemudian di dalam perjalanan selanjutnya ada perubahan di dalam dirinya sampai dia memutuskan untuk menjadi seorang perempuan. Perubahan dari laki-laki menjadi seorang perempuan tentu sebuah pergumulan yang sangat berat, yang sangat hebat. Tidak hanya dialami oleh Oscar secara pribadi tetapi juga keluarganya, terutama ibunya. Dan inilah yang diceritakan oleh ibunya dalam sebuah channel YouTube. Dia menceritakan bagaimana pergumulan seorang ibu Regina Lawalata itu melihat anak yang dia cintai itu berubah dari laki-laki menjadi perempuan. Dan dia sempat keberatan, mengalami kesulitan, sedih untuk menerima perubahan yang terjadi di dalam diri anaknya. Bahkan dia pernah menganjurkan supaya anaknya ini ikut les karate, kemudian basket, karena itu lebih biasanya didominasi oleh laki-laki. Mungkin dia punya keinginan supaya anaknya ini kembali kepada identitas awal sebagai seorang laki-laki seperti adiknya, Mario Lawalata, yang seorang laki-laki tulen, laki-laki sejati. Tetapi apa yang terjadi? Usaha itu ternyata gagal. Dan dari hari ke hari, Oscar Lawalata justru semakin kuat dengan identitasnya sebagai seorang perempuan. Dan sesungguhnya Oscar Lawalata juga curhat. Kenapa saya seperti ini? Kenapa saya tidak seperti adik saya Mario Lawalata? Padahal kami mendapatkan kasih yang sama, dididik secara sama-sama, kemudian mendapatkan semua hal itu sama sebagai seorang laki-laki. Tetapi di tengah jalan ternyata mengalami perubahan. Dan ibu dari Oscar Lawalata, yaitu Regina Lawalata, mengakui bahwa anaknya memang mengalami perubahan gen. Ya, jadi gen itu yang membuat anaknya cenderung untuk menjadi seorang perempuan. Nah, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita melihat keberadaan Oscar Lawalata yang berubah dari laki-laki menjadi perempuan? Bagaimana kita melihatnya dari pandangan kitab suci? Kalau kita membaca kisah penciptaan dari kitab Kejadian, di sana dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan secitra dengan Allah. Jadi kita ini adalah citra Allah. Ya. Jadi ada
ada gambaran Allah di dalam diri kita. Nah, kalau ada perubahan-perubahan demikian, apakah itu juga ada citra Allah? Saya berani mengatakan, ya, ada citra Allah, termasuk juga di dalam diri seorang Oscar Lawalata, ada citra Allah. Jadi citra Allah di dalam diri kita bukan soal fisik, tetapi soal karakter, sikap. Karena apa? Fisik kita, entah sebagai seorang pria, entah sebagai seorang laki-laki, fisik kita ini akan mati, akan menjadi tanah, menjadi debu. Dan yang bersifat kekal itu adalah jiwa dan roh kita. Dan jiwa serta roh kita itu tidak ada kaitannya dengan tubuh kita ini, entah pria maupun wanita. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa perubahan-perubahan itu tentu saja bisa kita sikapi sebagai sebuah realita, kenyataan yang hanya bisa kita terima. Dan dari pengakuan Ibu Regina, Regi Lawalata, ibu dari Oscar ini, dia mengatakan pada akhirnya dia bisa menerima. Dan dia bisa mengatakan, saya mencintai kamu seutuhnya. I love you so much. Ini suatu yang luar biasa. Jadi bagaimana tadi setelah melewati pergumulan, proses yang panjang, proses yang luar biasa, sampai dia bisa menerima keberadaan anaknya yang berbeda dengan adiknya Mario Lawalata. Ini pesan penting bagi kita orang tua. Kadang ada anak yang tumbuh di luar kendali kita. Ada orang tua yang tidak bisa menerima, akhirnya membuang atau tidak mengakui anaknya karena ada perubahan-perubahan yang tidak biasa. Tetapi kita bisa bercermin, meneladani sikap dari Ibu Regi Lawalata, ibu dari Oscar Lawalata ini untuk bisa menerima keberadaan anaknya yang berbeda. Dan ini juga yang dilakukan oleh Yesus. Yesus hadir, dia menerima semua orang. Ketika ada orang-orang berdosa yang dijauhi, ketika ada pemungut cukai yang tidak dianggap, ada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, Yesus justru merangkul, menunjukkan cinta Allah kepada orang-orang yang dianggap sampah masyarakat itu. Nah, dari sini kita bisa belajar, saudara-saudara yang terkasih, untuk kita juga membuka mata hati kita, untuk kita bisa melihat juga bahwa tidak selamanya kehidupan itu seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang ada terjadi hal-hal yang di luar kendali kita, di luar pemikiran kita. Tapi kita tetap belajar untuk kita bisa menemukan hikmat dari setiap peristiwa, dari setiap hal yang kita alami di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menunjukkan kasih Allah itu kepada siapapun, terutama mereka yang pada akhirnya mengalami perubahan di dalam hidupnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.